Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan vlog saya, vlog yang secara konsisten selalu menyuguhkan cerita-cerita tentang mistis, tentang misteri, tentang horor, tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam, tentang makam keramat dan sejenisnya. Saudaraku, hampir sebulan setengah saya tidak bisa hadir di tengah-tengah saudaraku karena memang ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, kali ini kembali saya hadir menemui saudara-saudaraku, dan kali ini saya hadir di Keraton Kanoman, Kota Cirebon, salah satu keraton yang punya peran besar terhadap proses penyebaran agama Islam di Kota Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, Cirebon sebagai kota wali memang meninggalkan peninggalan sejarah Islam tempo dulu, meninggalkan artefak kejayaan Islam tempo dulu. Nah, Keraton Kanoman inilah salah satunya. Di Cirebon, saudaraku, ada 3 keraton. Pertama, Keraton Kasepuhan, lalu kedua Keraton Kanoman, dan ketiga Keraton Kacirebonan. Nah, kali ini saya hadir di Keraton Kanoman. Saudaraku, kalau Anda mau berkunjung ke Keraton Kanoman ini sangat-sangat mudah, karena posisi keraton ini berada di tengah-tengah perkotaan. Artinya jalan atau akses ke keraton ini bisa ditempuh baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan angkutan umum, baik dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Saudaraku, kalau ke Cirebon, saudaraku tinggal bertanya atau menanyakan tentang posisi Keraton Kanoman, insya Allah semua masyarakat Kota Cirebon akan paham dan akan memberikan petunjuk atau arahan untuk saudara-saudaraku yang ingin berkunjung ke Keraton Kanoman ini. Saudaraku, menarik kalau bicara Keraton Kanoman, karena keraton ini juga tidak lepas, seperti tadi saya katakan, tidak lepas dari perannya yang sangat besar terhadap proses penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, Keraton Kanoman ini dibangun oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya, atau lebih dikenal dengan Sultan Anom I pada tahun 1678 Masehi. Saya tidak akan mengupas tentang sejarah Keraton Kanoman, tapi saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk menikmati, untuk menyaksikan betapa kemudian peninggalan masa lalu itu masih kokoh berdiri, masih indah, masih juga memberikan kontribusi terhadap segala lini di sekitar keraton itu. Keraton Kanoman ini luasnya sekitar 6 hektar. Banyak bangunan-bangunan dengan tentu saja fungsi yang berbeda. Bangunan-bangunan yang tentu kemudian punya filosofi masing-masing. Di Keraton Kanoman ini sendiri, selain ada beberapa pusaka, juga ada peninggalan yang menjadi yang menjadi trend center dari Keraton Kanoman ini, yaitu Paksi Nagariman dan Jempana. Saudaraku, sekarang ini Keraton Kanoman dipimpin oleh Pangeran Raja Muhammad Emiruddin, yang juga sebagai Sultan ke-12. Sultan Muhammad Emiruddin ini
menempati bangunan tersendiri di komplek keraton yang 6 hektar ini. Pangeran Raja Muhammad Emaruddin ini berada atau berdiam di bangunan yang namanya Padarman Sultan. Nah, di komplek Keraton Kanoman ini memang dipisahkan oleh sebuah benteng yang sangat megah, yang sangat kokoh, yang memisahkan antara komplek Keraton Kanoman dengan tempat tinggalnya Sultan Kanoman. Nah, di dalam bangunan tempat tinggalnya Sultan Kanoman ini juga ada yang dikhususkan untuk para putra Sultan yang dinamakan Bangsal Kaputran. Nah, saudaraku, di Keraton Kanoman ini juga ada beberapa bangunan. Bangunan itu antara lain lawang atau pintu masuk yang memang sangat indah, sangat artistik. Jadi seperti saya tadi katakan bahwa betapa kemudian leluhur kita masa lalu itu sudah mengenal ilmu arsitektur yang sangat luar biasa. Ini dibuktikan dengan bagaimana indahnya lawang atau pintu masuk menuju ke arah atau ke areal Keraton Kanoman. Lalu selain lawang atau pintu masuk juga ada Sanggar Kemuning, ada juga Mande Pancaratna dan Pancaniti. Lalu kemudian ada Balai Manguntur, ada Paseban, ada Patung Harimau, ada Gedung Pusaka. Nah, di Gedung Pusaka ini banyak terdapat pusaka-pusaka peninggalan dari para raja-raja atau para sultan-sultan Kanoman. Lalu kemudian ada 7 sumur keraton. Nah, 7 sumur keraton ini memang syarat dengan mitos, syarat dengan cerita-cerita mistis. Next, coba akan saya eksplor. Lalu kemudian ada juga pintu yang dinamakan Siblawang, yang kemudian juga ya terdapat cerita-cerita mistis atau ada mitos-mitos tentang si Blawong ini. Next juga akan coba saya eksplor. Baik saudaraku, demikian perjalanan saya di Keraton Kanoman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa dan tak bosan selalu saya doakan saudara-saudaraku semua sehat jasmani maupun sehat rohani, dikabulkan hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, amin Allahumma amin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.